Surya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Zainuddin Abdullah, Mustasar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan Kiai Haji Munhadi Muslih, para kiai yang hadir, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Kepala Kemenak Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, dan para kiai yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ini semua kiai soalnya, kalau nanti saya sebut satu-satu habis waktunya. Namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada para kiai hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat silaturahim di tempat ini dalam rangka sosialisasi pemilu damai bersama KPU Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ada waktu kurang lebih maksimal 15 menit ya Pak Komisioner ya, maksimal 15 menit. Syukur-syukur kalau bisa 7-10 menit saja untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilu damai di Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu sebentar lagi kita akan punya hajat demokrasi yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, pilkada pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020. Tentu banyak hal yang mesti kita perhatikan, terutama saat ini kita berada di suasana pandemi, di mana di suasana pandemi ini saya kira berbeda dengan saat normal, sehingga perlu ada beberapa hal yang nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan. Kita berharap mudah-mudahan pilkada yang akan kita gelar bersama-sama ini berjalan dengan lancar, berjalan jurdil, menghasilkan pemimpin yang kita idamkan bersama. Pemimpin yang mampu membawa Tangerang Selatan menjadi kota yang lebih baik sesuai dengan moto Kota Tangerang Selatan, cerdas, modern, dan religius. Saya kira moto ini moto yang abadi luar biasa, yang perlu kualitasnya ditingkatkan terus-menerus. Oleh karena itu, kami atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan mengimbau kepada semua warga NU di Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai ada yang golput, karena satu suara penting artinya untuk kemajuan kita bersama. Kita berharap pemilu yang akan kita gelar nanti, pemilu yang damai dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, oleh pemerintah khususnya di Dinas Kesehatan terkait dengan protokol COVID ini. Mudah-mudahan sekali lagi pemilu yang akan kita gelar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita dambakan bersama. Terima kasih dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Selanjutnya saya persilakan kepada Komisioner KPU, ini Mas Ajat, ini Mas Sudrajat,
Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan. Silakan menyampaikan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam forum sosialisasi pada malam ini mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan COVID-19. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslimin, umat mukminin yang bernaung dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan syafaat di yaumil akhir darinya. Para kiai yang hadir dalam forum sosialisasi pada malam ini, tokoh NU Kota Tangerang Selatan, juga tokoh pejabat di Kota Tangerang Selatan, ada Bapak Abdul Rasid Pak Wacil. Mohon izin Pak. Jadi kalau sosialisasi ini tidak gencar dilakukan oleh KPU, ya nanti saya disemprot juga oleh Pak Wacil. Karena anggarannya tentu disahkan juga melalui DPR. Dan ada juga Bapak Kepala Debat. Mohon izin Pak. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bahwa tujuan kami, saya mewakili lembaga dalam sosialisasi pada malam ini, yaitu ingin mencapai target partisipasi pemilih ada di angka 70%. Jadi memang ini terdengarnya sangat tidak realistis. Tapi apapun itu, karena target 70% partisipasi pemilih nanti di tanggal 9 Desember, kami putuskan sebelum masa Covid sebenarnya. Nah, sebelum masa Covid, kami targetkan ada di angka 77%, karena memang masa Covid ini menjadi pantangan bagi kami, bagaimana kami secara lembaga bisa mensosialisasikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya nanti di Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. Pilkada ini memang menjadi amanah dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana tadinya Pilkada ini dilaksanakan pada tanggal 23 September. Akan tetapi karena memang Covid, lalu keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2020, dan Perpu nomor 2 ini kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, yang mana pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Jadi tinggal menyisakan kurang lebih 10 hari lagi menuju hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait pemilih. Kami di KPU Tangerang Selatan sudah berkoordinasi dengan semua pondok pesantren yang ada di Kota Tangerang Selatan, karena memang aktivitas belajar di pondok pesantren ada beberapa yang sudah berjalan. Jadi hasil koordinasi kami dengan pondok pesantren, ada beberapa pesantren yang mengizinkan libur karena memang santrinya santri lokal. Jadi di jam 7 sampai jam 1 dia diizinkan libur untuk memilih di TPS asal. Ada juga misalkan pondok pesantren yang tidak diizinkan libur. Nah, ini perlu kami fasilitasi terkait hak pilih. Apa saja yang menjadi hak pilih? Pertama, usia minimal 17 tahun dan dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, jadi kalau misalkan para kiai punya santri kemudian usianya 17 tahun tapi belum rekaman, nah sekarang bisa diarahkan ke Dinas Dukcapil atau kecamatan masing-masing. Tentu harus warga Tangsel. Nah, ini segera dilakukan perekaman supaya dikeluarkan KTP elektroniknya. Nah, KTP elektronik ini menjadi syarat datang ke TPS, jadi harus dibawa KTP-nya.
Jadi kalau usia pemula belum punya KTPL, maka sesegera mungkin datang ke Dinas Dukcapil atau di kantor kecamatan untuk dilakukan perekaman. Nah, ada beberapa memang pondok pesantren yang punya siswa kelas 2 SLTA misalnya, ini belum perekaman, jadi supaya didorong melakukan perekaman dan supaya nanti di hari H punya KTPL. Nah, perlu yang saya garis bawahi dalam hal ini, ya, banyak siswa memang di Tangerang Selatan ini pemilih pemula yang belum punya KTPL. Nah, memang kesulitannya adalah kalau dulu di masa normal kami bersosialisasi itu ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang sekolah masih beberapa banyak yang belum aktif. Kami lakukan ke pondok-pondok. Nah, mudah-mudahan harapannya di forum sosialisasi ini santri yang memenuhi syarat, kemudian warga Tangsel dan punya KTP elektronik bisa menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 9 Desember. Nah, kemudian bagaimana misalkan kalau santri tersebut tidak libur, maka santri tersebut bisa memilih di TPS yang dekat dengan pondok pesantren. Nah, ini sudah kami raporkan dengan beberapa pihak pimpinan pondok pesantren supaya bisa diberikan luang waktu untuk memilih baik di TPS asal maupun di TPS yang dekat dengan pondok pesantren. Nah, pendataannya ini insya Allah dilakukan sampai nanti H-3 atau hari Minggu, karena pelaksananya tanggal 9 hari Rabu, maka hari Minggu itu batas akhir untuk pendataan pemilih yang pindah memilih atau memilih kalau santri memilih di TPS yang dekat dengan pondok pesantren. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan juga selain pemilih adalah terkait dengan tahapan kampanye. Memang ya tinggal menyisakan beberapa hari lagi. H-3 sudah tidak ada lagi masa kampanye. Kemarin KPU Tangsel sudah melaksanakan debat tahap pertama. Insya Allah nanti di tahap kedua tanggal 3 Desember akan dilakukan debat tahap kedua di stasiun Metro TV. Silakan nanti para bapak ibu, para kiai, supaya debat calon ini diviralkan agar masyarakat tahu tentang siapa calon wali kota dan wakil wali kota yang akan dipilihnya. Memang idealnya di masa kampanye ini semua calon sudah memaparkan visi-visi ke semua warga pemilih, akan tetapi tidak menutup kemungkinan warga masyarakat juga masih ada yang belum tahu bagi siapa calon yang akan dipilihnya. Maka dalam kesempatan debat calon yang kedua nanti, mudah-mudahan semua warga Tangsel sudah punya pilihannya masing-masing, sehingga dia datang ke TPS itu sudah punya pilihan. Nah, inilah yang kemudian kami sebut dengan pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang memilih calon wali kota dan wakil wali kota atas kehendak pilihannya sendiri. Tentu melihat dari program-program dan visi-misi yang ditawarkan oleh calon. Mudah-mudahan siapapun calon yang terpilih nanti bisa membawa Tangsel yang lebih baik. Nah, kemudian saya akan lebih menjelaskan lagi terkait situasi TPS nanti di masa COVID. Karena memang kondisi pilkada ini bertolak belakang dengan masa COVID. Kalau masa COVID melarang orang atau menghimbau orang berkerumun di TPS. Tapi kalau pilkada mengundang orang datang ke TPS. Nah, kemudian dua hal yang bertolak belakang ini harus dikawinkan, harus diselaraskan. Bagaimana caranya? KPU RI sudah mengeluarkan PKPU 6 nomor 2020, yaitu pelaksanaan pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur di masa pandemi. Intinya adalah bagaimana tahapan demi tahapan pelaksanaan pilkada ini, khususnya nanti di TPS, akan menerapkan protokol kesehatan bagi pemilih di TPS. Nah, sekarang KPPS sudah kami bentuk dan sudah dilakukan BIMTEK berbarengan dengan dilakukan rapid test.
Jadi KPPS ini sudah dipastikan harus bersih dari COVID. Sekarang sudah dilakukan rapid test di semua kelurahan. Dan kemudian pemilih nanti ke TPS itu tentu ada hal yang berbeda. Yang biasanya tidak diatur waktu, sekarang pemilih datang ke TPS diatur waktu. Misalkan pemilih A sampai Z datang ke TPS itu jam 8 sampai jam 9. Kemudian lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 10 itu bergiliran pemilih selanjutnya. Jadi di dalam formulir C pemberitahuan atau dulu istilahnya C6 atau undangan datang ke TPS sudah ada pengaturan jam. Jadi datang ke TPS diatur dengan jam supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, lalu kemudian di TPS akan dilakukan cek suhu tubuh. Nah, inilah yang kemudian menjadi perbedaan kondisi TPS sekarang di masa pandemi dengan kondisi TPS di masa normal. Jadi dicek suhu tubuh, kalau suhu tubuhnya 37,3 nanti akan memilih di bilik khusus. Jadi nanti di TPS ada bilik suara di dalam TPS dan bilik suara di luar TPS. Di dalam TPS ada 2 bilik suara, di luar ada 1 bilik suara. Khusus untuk yang suhu tubuhnya 37,3. Nah, akan tetapi yang suhu tubuhnya 37,3 ini bukan berarti dia menyandang COVID. Bisa saja dia sakit biasa. Habis semalaman jaga kotak suara di TPS, kemudian begadang, akhirnya demam. Bisa saja seperti itu. Jadi tetap perlakuannya bagi yang suhu tubuh 37,3 dia akan memilih di bilik khusus. Kalau yang suhu tubuhnya kurang dari 37,3 dia akan memilih di dalam TPS. Nah, setelah masuk ke dalam TPS, setelah dicek suhu tubuh, nanti akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai, kemudian diberikan masker cadangan kalau maskernya rusak. Saya pikir semua warga Tangsel sekarang punya masker dan itu dihimbau nanti untuk membawa masker ke TPS. Kalau maskernya rusak, nanti akan diberikan masker cadangan di TPS. Nah, kemudian setelah itu mencoblos di bilik suara, paku yang sudah digunakan oleh pemilih sebelum digunakan oleh pemilih selanjutnya itu nanti akan disemprot pakai semprotan disinfektan. Jadi pakunya itu disemprot dulu baru digunakan oleh pemilih selanjutnya. Begitu secara berkala. Bahkan TPS sebelum digunakan itu harus disemprot dulu pakai semprotan disinfektan secara berkala. Nah, kemudian tinta yang biasanya dicelup bareng-bareng bersamaan sekarang tidak lagi dicelup, tapi ditetes pakai pipet. Ditetes pakai pipet. Kemudian di pintu keluar itu wajib cuci tangan. Jadi cuci tangan ini ada 2, di pintu masuk ada cuci tangan dan di pintu keluar ada cuci tangan. Nah, inilah protokol kesehatan yang akan dilakukan oleh teman-teman penyelenggara KPU di TPS nanti, sehingga harapan kami adalah tidak terciptanya klaster COVID di TPS. Mudah-mudahan dalam forum sosialisasi pada malam ini, kalau sudah kiai yang nyebut supaya warganya datang ke TPS, saya yakin warganya bisa datang ke TPS. Mudah-mudahan partisipasi nanti di Pilkada Tangerang Selatan bisa mencapai di angka 77%. Memang ini tidak mudah, tapi kenapa tidak kalau kita lakukan dan mengajak masyarakat supaya datang ke TPS. Karena kenapa? Kalau partisipasinya tinggi, artinya legitimasi yang diberikan kepada pemimpin nanti itu berkualitas. Mungkin itu ya materi dari saya sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Sekali lagi, siapapun calon yang terpilih nanti mudah-mudahan bisa membawa Tangsel yang lebih baik. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.